Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menguraikan tentang tugas e-learning jurnal, materi akuntabel dan kompeten. Learning jurnal ini disusun oleh Nurse Aprina Yunita Escape kelompok 3C dengan pengampu Pak Dr. Andes John Eka Poa ME. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak, yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Kemudian, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kinerja adil, responsif, dan bermartabat. Materi yang kedua yaitu kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompeten juga merupakan kompeten dalam hal ini, isu penguatan kualitas sumber daya manusia, termasuk aspek pengembangan SDM. Hal ini tercermin dari prioritas pembangunan nasional jangka menengah keempat tahun 2020 dan 2024 yang berfokus pada penguatan kualitas SDM. Untuk sektor keaparaturan, penggunaan diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Wujud birokrasi berkelas dunia tersebut dicirikan dengan apa yang dimaksud dengan Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, wawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Penguatan kualitas ASN tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, diantaranya PUKA yang dimaksud yaitu lingkungan yang mengalami gejolak atau ketidakpastian, disrupsi teknologi yaitu perubahan sistem teknologi, kemudian fenomena demografik yaitu tingginya angka SDM produktif, kemudian keterbatasan sumber daya. Berikutnya yaitu keadaan ini merubah secara dinamis lingkungan pekerjaan termasuk perubahan karakter dan tuntutan keahlian atau skill. Keadaan ini menuntut setiap elemen atau ASN di setiap instansi selayaknya meningkatkan pendekatan dan mindset yang bersifat rigid, perilaku atau rule based dan mekanistik, cenderung berpola dalam kerutinan dan tindak adaptif dengan zamannya. ASN diharapkan memiliki sifat dan kompetensi dasar utamanya.
Tantangan lingkungan strategis. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility disertai dengan penuh ketidakpastian atau uncertainty. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau complexity serta ambiguitas. Kemudian ada juga yang dikenal dengan merit system, yaitu sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk dalam pelaksanaannya tidak boleh ada perlakuan diskriminatif seperti karena hubungan agama, kesukuan, aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe and like dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan.